Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas ya bagaimana cara untuk menampilkan ucapan ataupun doa terbaik dari para tamu undangan yang bisa kita tampilkan di undangan pernikahan digital. Nah, contohnya nanti Anda bisa tampilkan yang seperti ini. Ini adalah kolom ucapan ya yang sudah disediakan oleh Wedding Press. Jadi ada yang seperti ini tampilannya, dan juga ada yang tampilannya dengan menampilkan jumlah kehadiran yang seperti ini. Nah, ini adalah widget comment kit. Nah, jadi comment kit di Wedding Press itu disediakan dua versi. Jadi ada comment kit 1 seperti ini tampilannya, dan yang ada tampilan untuk jumlah yang seperti ini adalah comment kit 2. Nah, jadi kalau kita perhatikan di bagian widget khusus untuk Wedding Press versi yang ketiga ya, Anda akan mendapati dua bagian widget comment. Nah, jadi nanti ada comment kit 1 dan ada comment kit 2. Nah, seperti apa penggunaannya? Silahkan tonton video berikut ini. Oke, silahkan untuk Anda yang belum memiliki Wedding Press, pastikan telah memiliki Wedding Press melalui website resminya hanya di weddingpress.net yang disupport oleh penjualan di membershipdigital.com, karena kita tidak melayani penjualan selain di website tersebut. Dan jikapun Anda mendapati maraknya pembajakan produk Wedding Press yang ada di marketplace dengan harga yang tentunya jauh berbeda dengan website resminya ini, maka bisa kita pastikan itu adalah penjualan yang ilegal atau istilahnya adalah pembajakan dari produknya Wedding Press. Dan silahkan untuk mendapatkan keberkahan atas pemanfaatan produk Wedding Press, pastikan Anda melakukan pembelian resmi hanya melalui website weddingpress.net. Terima kasih. Oke, untuk bahasan ya bagaimana cara dalam menampilkan ucapan ataupun doa yang bisa diberikan para tamu undangan di desain undangan pernikahan digital kita, biasanya kita menggunakan widget comment kit. Nah, Anda bisa gunakan widget comment kit 1 ataukah nanti comment kit yang kedua. Perbedaan antara keduanya sudah kita bahas di video sebelumnya, namun secara lebih mudah di comment kit 1 itu tidak ada jumlah kolom ucapan. Ya, jadi hanya jumlah ucapannya saja, sedangkan di comment kit 2 ini nanti ada bagian dari jumlah si tamu undangannya. Misalnya dia mau hadir 1 orang, terus tidak hadir berapa, masih ragu-ragu berapa. Dan ini nanti dia akan diberikan tanda yang seperti ini. Jadi kalau hijau berarti dia menandakan hadir. Nanti kalau merah berarti dia tidak hadir, ragu-ragu, nanti juga ada tanda tertentunya. Nah, jadi pilihannya itu di bagian konfirmasi kehadiran ini. Dan ini akan mempermudah kita dalam nanti pengelolaan, apakah nanti bisa kita ekspor hasil ucapannya ke mempelai, sehingga nanti mempelai tahu siapa aja yang udah berikan ucapan ya. Dan juga nanti ini bisa berguna untuk Anda yang mau menampilkan ya, supaya undangannya jadi jauh lebih interaktif lagi. Oke, nah sekarang di update versi Wedding Press yang ke 3.0.8 ya. Jadi saat ini 3.0.8 dan titik 1 ya, ini untuk update-nya. Kita menambahkan fitur baru dari Wedding Press khusus untuk widget comment kit, yaitu di bagian sini ada fitur message translation. Ya, jadi di bagian sini ada message translation, di mana kita bisa dengan mudah mengcustomize bagian ucapan-ucapan mana yang memang mau dirubah. Karena saat ini member dari Wedding Press itu ada yang sudah dari Malaysia, bahkan kemarin ada Australia, dan saat ini juga ada yang mau masuk yaitu dari Thailand. Nah, maka biasanya kolom yang kita ucapkan ini adalah kolom ucapan yang kita sediakan ini adalah yang versi bahasa Indonesia. Mereka butuh yang versi Englishnya, maka tinggal ganti di bagian sini. Sebagai contoh, misal kita ganti di bagian message translation itu nanti kirim ya. Jadi di bagian sini akan ada kirim. Nah, jadi pada bagian sini kita send. Nah, kita ganti ya. Nah, jadi bisa seperti ini kita ganti. Nah, ini kan kita ganti kalimatnya kapital. Oke, jadi bagian sini kita tinggal save change. Oke, sudah tersave. Lalu kita coba refresh, maka di bagian sini nanti akan berubah.
Oke, nah jadi untuk Anda yang mentarget atau mau penggunaan dengan bahasa tertentu, jadi tinggal ganti di bagian message translation. Dan di update yang terbaru di versi 3.0.8 khusus untuk updating di widget Comment Kit, maka kita menampilkan bagian message translation ini. Oke, nah satu lagi, ketika kita melakukan aktivasi khusus untuk Wedding Press, pastikan Anda sudah memilih jenis Comment Kit yang mau digunakan. Ya, sebagai catatan, Wedding Press untuk Comment Kitnya itu hanya bisa digunakan satu saja. Jadi walaupun kita menyediakan dua jenis Comment Kit, ada Comment Kit 1 dan Comment Kit 2, tapi di bagian versi khusus untuk websnya itu hanya bisa menggunakan satu jenis Comment Kit saja. Maka kita tinggal pilih apakah nanti mau menampilkan yang ada angkanya seperti ini ataukah tidak ada. Nah, kalau tidak ada maka yang dipilih adalah Comment Kit 1, tapi kalau memang mau ditampilkan nanti kita pilih yang Comment Kit 2. Namun jangan khawatir, jika Anda sudah menggunakan yang Comment Kit 2, kita nanti bisa customize untuk menyembunyikan bagian angka konfirmasinya supaya nanti tidak muncul ya. Nah, sekarang kita akan pilih di bagian sini, tab Wedding Press, pilih di bagian Comment Kitnya. Jadi setelah Anda melakukan aktivasi, pastikan pilihan Comment Kitnya ini dipilih. Ya, jadi misal kita mau Comment Kit 1, maka yang di bagian widget di bagian desain undangannya itu harus yang dipilih adalah Comment Kit 1. Tapi kalau kita Comment Kit 2, maka kita bisa gunakan widget khusus untuk Comment Kit yang kedua. Nah, jadi kita tinggal pilih misal Comment Kit 2 di bagian sini, kita klik Save Change. Oke, selanjutnya pengaturannya itu ada di bagian tab setting dan kita pilih discussion. Nah, setelah pemilihan dari discussion tadi, kita tinggal pilih bagian discussion setting. Semua ini bisa kita hilangkan ya. Lalu di bagian pilihan attempt dan allow ini harus diconteng. Ya, yang lainnya kita hilangkan kecuali dua pilihan ini. Kalau sudah, kita tekan Save Change. Oke. Lalu di bagian khusus untuk postingannya, pastikan sudah di allow comment. Caranya kita tinggal klik di bagian post. Nah, setelah kita bikin postingan tadi, biasanya ini kan bisa dikomentari ya. Jadi kalau kita pilih di bagian quick edit ya, jadi kita arahkan aja ke bagian post. Di bagian sini ini ada allow comment. Kalau ini tidak diconteng, kita update. Nah, ini coba kita refresh. Nah, maka comment are closed. Jadi komennya di close. Ya, jadi kalau undangan yang memang sudah selesai, tinggal kita pilih aja bagian comment close untuk menutupnya. Tapi kalau memang masih mau dikomentari, kita tinggal pilih di bagian quick edit dan kita klik allow comment dan pilih update. Oke, kita coba refresh. Nah, bisa lagi untuk dikomentari. Dan satu lagi, khusus untuk menampilkan avatar ya, biasanya kita tinggal pilih di bagian tab media. Lalu Anda upload khusus untuk gambar yang mau digunakan. Nah, misalnya kita mau gunakan gambar yang ini. Kita tinggal klik aja misalnya yang ini, tinggal kita copy clipboard file URL-nya. Lalu kita kembali ke bagian Wedding Press Comment Kit 2 karena kita mau gunakan yang Comment Kit 2. Nah, di bagian avatar URL ini ada. Ini kita tinggal hapus dan kita paste. Dan lalu kita klik Save Change. Oke, kita coba refresh. Nah, maka bagian avatarnya dia berubah menyesuaikan dari bagian avatar URL yang kita masukkan. Dan satu lagi, untuk pengaturannya, Anda bisa ngatur di bagian Wedding Press-nya ada Comment Kit 1, ya, ada pilihannya, dia terbatas pada bagian sini saja, dan di bagian Comment Kit 2 yang akan kita bahas lebih detail di video ini. Nah, selain avatar URL, ini ada batch confirmation. Ini adalah batch confirmation-nya ya, yang bagian sini tadi. Kita bisa hilangkan, tapi kalau ini kita hilangkan, maka nanti keseluruhan undangan yang menggunakan Comment Kit 2 ini batch-nya nggak muncul ya. Maka kita jangan pakai yang sini, nanti akan kita gunakan custom CSS yang sudah kita sediakan. Konfirmasi masih ragu, jadi misalnya di bagian sini ini ada pilihannya 3 ya, ini kita bisa hilangkan, klik Save Change, dan kita coba refresh. Nah, maka di bagian sini konfirmasi masih ragunya hilang. Jadi hanya dua pilihan. Oke. Nah, lalu ini kan ada replay ya. Jadi kita mau balas atau tidak. Nah, sebelumnya di Comment Kit 2 itu belum bisa balas. Sekarang di Comment Kit 2 ini bisa kita balas. Nah, jadi misalnya nggak mau ada balasan komentar, ini di bagian sini kita pilih yes saja. Oke, kita coba refresh. Nah, dia nggak bisa balas lagi. Ya, dan untuk fitur edit ini nanti akan kita bahas bagaimana cara ngedit komentar, dan ini hanya bisa dilakukan oleh si admin pemilik website ya. Dan kita juga bisa delete ketika ada
mempelai yang request mau di delete. Nah, nanti komentar itu akan masuk di bagian tab komen sini. Nah, di bagian tab komen sini kita bisa lakukan pengeditan ya. Di bagian sini kita bisa edit, delete dan lain sebagainya. Nah, jadi semua komentar yang masuk di sini akan dengan mudah kita kelola. Beda halnya dengan ketika kita menggunakan widget guestbook ya, dia nggak bisa diedit ataupun di filter. Nah, maka kita bisa mengatur ya pilihan dari khusus untuk pengeditan komentar yang sudah masuk. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita mau mengcustomize tampilannya, ini kita coba edit with Elementor ya tampilannya. Nah, di bagian sini ini untuk munculkan tinggal kita klik aja ya, dia sembunyi seperti ini. Nah, untuk mengcustomize, misal kita nggak mau menampilkan konfirmasi kehadiran ya, jadi di bagian sini ada CSS yang akan kita sediakan. Jadi kita pilih menyembunyikan kolom konfirmasi. Jadi ini kita klik copy ya, dan di bagian advance maka kita akan pilih custom CSS. Nah, untuk menggunakan custom CSS ini biasanya kita gunakan yang Elementor versi Pro. Kalau sudah ini kita tinggal paste, maka bagian kolom khusus untuk konfirmasi ya ini tidak muncul lagi. Nah, kalau kita mau menyembunyikan bagian khusus untuk komen dan bagian sini badge-nya, ini tinggal kita copy saja semuanya dan kita letakkan misalnya di bagian sini. Nah, maka tampilannya hampir sama dengan widget comment kit 1 ya. Nah, jadi tampilan default dari comment kit 1 memang seperti ini, dan di bagian yang kita pakai tadi widget comment kit 2 hanya dengan menambahkan code CSS seperti ini kita bisa mengcustomize bagian tampilannya sama dengan comment kit 1. Jadi kalau memang ada beberapa bagian yang mau dihilangkan, ini adalah beberapa kode CSS yang bisa kita gunakan. Oke. Silahkan Anda manfaatkan widget comment kit yang sudah disediakan oleh WeddingPress, di mana kita bisa menampilkan ucapan ataupun doa terbaik dari para tamu undangan di desain undangan pernikahan digital kita. Dan pastikan untuk Anda yang sudah melakukan pembelian resmi WeddingPress hanya di website resminya, yaitu di weddingpress.co.id. Klik tombol subscribe untuk berlangganan video ini supaya Anda tidak ketinggalan update video yang lain. Saya Andi Hermawan dari WeddingPress mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.